siang. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Berlian. Pada kesempatan ini saya meminta waktu Bapak karena kami dari Pendidikan Guru Penggerak mendapat tugas mewawancarai kepala sekolah dalam kegiatan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Makanya saya meminta waktu Bapak beberapa menit ke depan untuk mendapatkan jawaban dari beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan. Nah, sebelumnya Pak, saya minta Bapak memperkenalkan diri dulu sebagai salah satu narasumber saya pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pada Ibu Berlian yang sudah menjalani proses guru penggerak. Mudah-mudahan prosesnya berjalan lancar dari awal sampai akhir, dan kami dari sekolah. Saya Bapak Dr. Delvi sebagai Kepala SMA Negeri 9 yang seolah pada bulan ini juga akan purna bakti. Dan mudah-mudahan dengan purna bakti ini ada pinangan yang dipegang yang diterima di sekolah ini, dan saya mengharapkan ada kemajuan di sekolah yang sampai ini. Nah, pas bulan Februari ini pas purna bakti kecil. Jadi terima kasih kemudian mudah-mudahan lancar semua, urusan pun tidak ada kendala, baik urusan dinas, urusan udara maupun urusan di rumah tangga. Ya, silakan Bu Berlian kalau ada yang mau ditanyakan. Baik Pak, terima kasih banyak atas dukungan dan doa-doanya. Saya juga berharapnya demikian. Mudah-mudahan pendidikan yang sekarang sedang saya jalani bisa berjalan dengan lancar dan saya bisa menjalankan pendidikan itu sampai batas akhir yang sudah ditentukan. Nah, masuk saja kita Pak ke pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Nah, dalam mengemban amanah sebagai seorang pemimpin dalam instansi SMA Negeri 9 Mandau ini, tentu Bapak sudah banyak sekali berkecimpung dengan masalah-masalah, baik itu masalah dengan guru, masalah dengan siswa, dan masalah-masalah di luar yang lainnya yang tentunya berhubungan dengan kemajuan pendidikan. Nah, selama Bapak memimpin, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus atau masalah-masalah yang merupakan dilema etika atau yang termasuk bujukan moral? Kalau kita sebagai pemimpin permasalahan tersebut, bidang apapun, dimanapun permasalahan pemimpin itu banyak, baik di rumah tangga, di sekolah, di luar sekolah. Kalau masalah permasalahan yang perlu kita selesaikan, yang pertama kita cari inti permasalahan. Apa inti permasalahan, penyebab terjadinya masalah. Kita cari dulu apa penyebabnya. Orang ini masalah, kok siswa ini masalah, guru masalah. Misalnya guru malas, apa penyebabnya dia malas? Apakah ada masalah pribadinya, ada masalah gitu ya. Juga dengan siswa, kita telusuri dulu masalah siswa. Apa penyebab? Mungkin masalah pribadi dia, masalah rumah tangga dia, mungkin juga masalah sosial lainnya yang perlu kita. Jadi sebelum kita ngambil, kita cari permasalahan intinya, baru kita cari orang-orang yang terlibat. Kita konsultasikan sama kawan-kawan. Siapa yang terlibat? Masalah guru misalnya, nggak tahu kita masalahnya, kita minta pendapat dari kawan kita yang berwenang, yang bersangkutan, yang ada hubungan guru tersebut. Misalnya wakil-wakil, kita konsultasikan dulu pendapatnya. Ada mungkin guru sejenis, kira apa permasalahan ini, kok bisa nak apa kira kesalahan dia, apakah masalah rumah tangganya, apakah masalah dengan kawannya di sekolah, ataupun masalah dengan anak murid di sekolah. Itu juga murid kita juga bertanya dulu panggil orang tuanya, dari guru yang terkait dengan itu, apakah boleh kita panggil dan ikhlas dengan wakil kesiswaan, wakil yang lain yang berhubungan dengan masalah. Baru bisa kita mengidentifikasi permasalahan yang penyebab terjadi masalah itu. Kalau masalahnya ringan, bisa kita tolerir, kita amankan.
Masalah dengan kita panggilnya orang bersangkutan dan kita panggilnya orang tuanya kalau anak, kita akan tahu permasalahan yang terjadi. Bisa aja ada masalah di rumah, bisa aja anak ini ada masalah dengan kawannya, tapi tak mau cerita. Ada mungkin masalah dengan gurunya, tak mau cerita karena takut. Jadi kita cari dulu bagaimana dia. Kita kelompokkan masalah dengan siapa ya. Kalau tahu masalah baru kita cari jalan. Apakah anak ini kita bisa masih bina enggak? Itu kita minta pendapat dari mereka. Laki-laki, wali kelas dan sebagainya yang terkait dengan masalah masalah anak. Kalau masalah guru kita konsultasi juga dengan kurikulum, ya. Tapi permasalahan ini tidak bisa dikasih tahu pada orang lain. Cukup orang yang terlibat dalam berkepentingan yang ada hubungannya dengan masalah. Kalau anak jangan dikasih tahu sama anak lain. Kalau guru juga itu sifatnya tertutup. Karena itu merupakan rahasia dia pribadi, jadi harus kita kumpulkan. Baru laki kita biasanya kasih saran, kasih peringatan, bina, baru nanti setelahnya kita tanya. Apakah dia akan melanjutkan masalahnya? Ada perubahan tak? Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tidak ada, tetap kita pindah. Karena tugas kita sebagai kepala sekolah itu dibilang berat, ya enggak juga. Dibilang ringan, enggak juga. Jadi semuanya harus kita jalankan dengan caranya, dengan enjoy, dengan ketentuannya ada. Kita harus lihat kemana aturannya, bagaimana caranya. Tapi samping itu juga harus ada pertimbangan yang orang tidak tahu. Si A bermasalah, aturannya gini, tapi orangnya tidak tahu. Di buku aja susah. Kalau ada aturannya memang dikeluarkan. Oh, anak ini tidak pernah tidak pernah kita tanya. Itu tidak tahu kita pernah. Jadi harus dijelas dulu. Kalau kita bisa bina, baik guru maupun anak, kita bina. Tidak usahakan lah, karena tugas kita memang itu. Baik dari guru, karena kelas sekolah juga membina guru, membina anak. Membina anak kan banyak, guru semua kelas sekolah terlibat situ semua. Intinya kita cari dulu penyebab permasalahan. Kira itu yang apa yang masalah itu berarti untuk mengidentifikasi ya Pak ya kasus-kasus yang termasuk dilema etika atau rujukan moral dari yang Bapak paparkan tadi, berarti yang pastinya yang pertama kita harus tahu dulu apa penyebab masalahnya gitu ya Pak ya, kemudian kita cari tahu siapa yang terlibat di dalam permasalahan ini gitu. Nah, di antara banyaknya permasalahan yang ada ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah ini gitu. Nah, apalagi untuk masalah-masalah yang termasuk dilema etika, yang artinya di dalam permasalahan ini ada sama-sama atau ada dua nilai kebaikan yang sama-sama dipertahankan. Tadi Bapak juga sudah menyinggung ya, seperti ada anak bermasalah gitu. Nah, anak bermasalah itu mungkin di satu sisi kita ingin menerapkan, ingin siswa ini menjadi siswa yang bertanggung jawab, siswa yang disiplin. Di sisi lain tentu ada yang menyebabkan mereka itu bermasalah. Mungkin ada masalah ekonomi di rumah, kemudian ada masalah dengan orang tuanya, dan banyak lagi masalah-masalah yang lain gitu. Nah, bagaimana Bapak menjalankan dalam pengambilan keputusan yang dalam permasalahan yang sama-sama ada nilai kebaikan yang sama-sama kita pertahankan gitu. Ya, karena berhenti gini, anak itu pada prinsipnya semua anak-anak usia sekolah harus bersekolah. Tapi bukan harus di tempat kita, dimanapun sekolah bisa. Mau di sekolah lain, mau sekolah A, sekolah B sama. Tapi tujuan kita adalah mendidik anak, mendidik drama. Dan kita lihat, karena kalau kita keluarkan, memang jadi dalam aturannya mungkin harus keluar ya. Tapi kita lihat situasi orang tuanya, situasi ekonominya. Kalau kita keluarkan dia, yang pasti anak ini tidak mau sekolah lagi, pasti keluar.
Maka di situ pertimbangannya harus kita sosialisasikan sama kawan-kawan guru yang terlibat permasalahan ini, bahwa anak ini kita kasih kesempatan ya, untuk merubah, untuk memperbaiki, untuk apakan tugasnya kalau ada tugas-tugas yang belum disiapkan. Karena selama ini itu yang kita jalankan. Dijalankan di sekolah dimanapun Bapak memang menjalankan seperti ini, bukan membuat kita membuat aturan membuat apa ini lah. Karena kadang itu kalau kita lihat dari ketentuannya, aturan ini sangat bagus ketentuannya, tapi pelaksanaannya tidak bisa. Anak nggak sekolah nggak hadir, misalnya 80% anaknya tidak bisa ujian, pasti tengah kelas ya. Apakah itu kita biarkan tinggalkan sekian banyak anak-anak kita tengah? Tentu ada pertimbangan, ada kita lihat ada apa. Sana anak-anak ini kita bantu, jadi supaya jangan terjadi itu. Dari awal anak ini kita kelompokkan permasalahan yang bisa kita bina. Kita sampai sama wali kelas, sama guru BK, guru selesaikan permasalahan yang ada. Pada intinya kita di samping aturan disiplin yang ada, disiplin kan kita buat, kalau sistem sekolah kita sekolah. Jadi itu kalau sekolah membuat itu ada, walaupun garis dari atas ada gambarnya harus ini harus ini, tapi kan ada embel-embel lain yang perlu kita buat sesuaikan dengan daerah masing-masing, dengan lingkungan masing-masing, dengan sekolah masing-masing. Tak bisa kurang baku aja. Itu yang perlu kita lihat. Jadi terakhirnya kalau tidak bisa lagi baru kita sarankan dia tidak pindah, dia. Tapi usahakanlah anak itu tetap bersekolah, karena usia sekolah. Apalagi pemerintah dan saat sekarang ini minta usia sekolah 12 tahun dulu, wajib belajar 12 tahun itu bisa tetap dijaga. Kalau kita ikut aturan semua mungkin sudah banyak nanti nggak kita urus sekolah. Jadi ya tugas kita lah, ini kita tugasnya dibilang berat. Enggak ulang ringan enggak juga. Sama di rumah kita dengan anak kita enggak bisa diatur kan, tak mungkin kita kalian pergi aja sini enggak bisa. Seharusnya kita suruh aja dia pergi, kita melawan ya. Tapi enggak bisa juga kita lakukan sama dengan sekolah, enggak kita. Bukan orang lain, orang tua menyerahkan sama kita semua. Jadi permasalahan dulu kita menyelesaikan semua. Cuma kita harus minta pendapat atau minta keterangan dari orang terlibat, misalnya orang tuanya, gurunya, BK-nya, kapan baru kawan-kawannya kita identifikasi. Apa kira permasalahan kawannya? Ada nak dengan masalah kawannya atau ikut narkoba kah dia, atau ada pelecehan seksual kah dia? Kalau perempuan itu susah juga menyelesaikan, karena dia diam aja. Kalau diam kan susah. Makanya kita cari orang dekat sama dia. Mungkin masalah juga ada orang bagus, ada perempuan sering keluar malam, bukan bagus, masalah lain lah pokoknya gitu. Jadi kita harus tahu dulu permasalahan kondisi anak itu. Lalu terakhir kita keputusan. Keputusannya dan itu keputusan bersama, jangan keputusan pada sekolah. Walaupun kita ke kepala sekolah mengambil keputusan ini tidak bisa. Tidak bisa, tidak bagus. Ya. Jadi kita harus ada, kalau istilahnya harus ada sidangnya lah. Panggil orang tuanya, panggil wali kelasnya, guru sambutan, wakil-wakil, anak-anaknya kita. Kalau sudah setuju semua, ya enggak cocok sekolah kita, ya kita pindahkan lah, pindah ke sekolah lain, kita keluarkan. Kalau misalnya kurang sesuai nak mau perubahan dah kita bina atau kita apa kan, kita usahakan lah. Gimana bagus, minta kenapa orang tuanya, jangan berhentikan Pak, Bu. Ya kalau bisa anak bapak ibu tetap sekolah, karena masa depan anak kita ini yang terutama kita orang tua. Tapi bukan di sini sekolah, ada di sini dah sekolah banyak. Paling minimal itu pakai C.
Ya, tidak seperti yang kita jalankan biasanya Iya. di Bapak. Ya. Berarti Pak untuk dalam menjalankan pengambilan keputusan ini, yang pertama kita kembali lagi ke tujuan gitu ya Pak ya gitu. Kalau kita sebagai pendidik berarti kembali lagi apa sih tujuan kita dalam mendidik siswa. Nah seperti itu. Kalaupun di dalam perjalanan nanti misalnya kita bertemu dengan permasalahan-permasalahan gitu, itu harus kita cari dulu gitu kan, apa sih penyebab ini bermasalah gitu. Apakah Nah, penyebab dari sendiri atau Iya. penyebab dari luar atau mana perlu kita cari. Nah kemudian kalau yang berhubungan sama peraturan seperti yang Bapak sampaikan, peraturan itu sekolah yang buat. Tapi dalam membuat keputusan dalam setiap permasalahan tentunya kita harus ada pertimbangan-pertimbangan lain gitu kan. Jadi ibaratnya itu kita harus beberapa aspek yang lain, nah seperti itu. Nah tadi Bapak juga sudah menjelaskan langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan. Jadi dari tadi yang sempat saya catat gitu. Nah kita harus tahu dulu inti permasalahannya seperti apa. Kemudian kita cari tahu penyebab dari permasalahannya. Nah kemudian kita komunikasikan dengan pihak-pihak yang berwenang kayak gitu. Nah tentu kalau memang yang pihak-pihak yang tidak mempunyai kepentingan dalam permasalahan ini tidak perlu tahu gitu ya Pak ya gitu. Jadi biar masalahnya tidak melebar kemana-mana begitu ya Pak ya gitu. Jangan kalau perlu jangan kawan-kawannya yang apa jangan tahu. Itu akan membuat dia jadi marah, lebih bermasalah lagi kalau ketahuan. Mungkin masalah ini dia selesaikan dengan baju lain dengan orang lain, jadi kan timbul masalah baru. Makin memperuncing jadinya Pak ya. Gitu. Masalah. Ya. Kemudian setelah itu kita komunikasikan dengan pihak-pihak yang berwenang yang rasanya bisa menjadi mencari solusi untuk setiap permasalahan ini. Nah kemudian baru kita buat keputusan dan tentunya ini tidak bisa keputusan hanya dari satu pihak saja. Tentu setelah kita bangun komunikasi dengan berbagai pihak. Nah kemudian Pak, pertanyaan saya yang ketiga gitu. Tadi Bapak juga sudah panjang lebar menjelaskan langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan selama ini, apa yang paling efektif rasanya yang sudah Bapak lakukan? Ya paling baik itu tergantung permasalahan. Efektifnya menurut kita ini permasalahannya lain. Kalau setiap permasalahan itu lain caranya. Kecuali dia memang permasalahannya mengganggu lingkungan sekolah atau membuat situasi tidak nyaman, itu lain permasalahan. Tentu kita tarik anak itu misalkan kalau dia cepat diselesaikan dari permasalahan lain. Apa penyebab permasalahan sama juga, sana masalah itu harus dicari penyebab itu. Tidak mungkin hanya satu pihak aja bermasalah. Karena lebih efektif tentu kita memang kuncinya anak masalah itu yang paling diinterogasi dulu anaknya. Apa masalahnya baik guru dengan anak, tanya dulu sama anaknya. Kalau dia tanya sama gurunya, karena sifat manusianya setiap orang membela diri. Di guru pun ditanya membela diri, dia tidak pernah hadir, tidak pernah ini. Nah, kenapa tidak hadir kan guru datang tidak tahu dia. Tentu anak lagi tanya, kenapa tidak hadir dia? Juga, artinya permasalahan itu hampir sama semua. Apapun bentuk masalahnya begitu. Jadi yang pada intinya semua permasalahan itu tentu ada penanganan yang berbeda gitu ya Pak ya, tergantung dari siapa yang terlibat di dalam masalah ini dan apa. Gitu. Misalnya ada pelecehan sama kawannya misalnya, cepat dipanggil tuh. Karena akan menyebar yang lain akan menambah bermasalah. Atau berkelahi misalnya, harus cepat ditarik anak itu. Nah, itu harus cepat, karena itu menyebabkan situasi bisa tidak nyaman dibuatnya. Bahkan semua orang yang padahal pertamanya tidak ikut terlibat, tapi dengan kita lambat menangani masalah itu, masalah lain akan muncul nanti. Itulah apa yang akan terjadi di sekolah, bukan sekolah aja, benar di masyarakat yang benar sama. Berarti dari penuturan Bapak tadi sudah ini ya Pak ya gitu, sudah terlihat kalau Bapak memang sudah sangat sering gitu ya Pak ya menghadapi atau mengambil keputusan
yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan, terutama permasalahan guru dan permasalahan siswa gitu. Nah, yang menjadi tantangan Bapak selama mengambil keputusan itu bagaimana Pak? Terutama untuk kasus-kasus yang ini termasuk kasus dilema etika gitu, yang di sana ada pertimbangan-pertimbangan yang sama-sama nilainya itu baik gitu. Nah, apa yang menjadi tantangan Bapak selama ini dalam mengambil keputusan? Ya sebenarnya apa, kalau permasalahan hasilnya sama-sama baik, tapi dalam garis besarnya setiap keputusan pasti ada naskah. Apapun bentuk keputusan yang kita ambil, anak berdamai, berkelahi, berdamai, tentu kita damaikan, itu tugas kita itu. Walaupun didamaikan, misalnya luka diobati, tapi pasti ada yang tidak. Itu pasti di mana-mana pun keputusan tidak ada memuaskan semua orang. Itu intinya. Yang perlu diingat, keputusan itu tidak ada memuaskan semua orang bermasalah. Jadi kita harus mencari permasalahan sekecil mungkin. Jadi kalau kita ambil keputusan ini, jangan muncul permasalahan lain. Jadi paling tidak, kalaupun muncul cuma masalahnya lain lebih kecil lagi, atau lebih ringan lagi. Yang ringan nanti diapakan. Karena tidak ada masalah besar langsung api tidak mungkin. Dimanapun itu tidak bisa. Misalnya berkelahi buka salah satu, memang diobati, tapi bapak dia senangnya pasti tidak. Walaupun diobati dia merasa berbekas di hatinya, di badannya itu buka apa. Juga masalah dengan guru, anak dengan guru akan berbekas. Guru merasa dia anaknya digitukan, guru merasa dia sakit hati, berbekas. Didamaikan pun nanti berbekas. Anak guru kurang ajar ini segala. Begitu juga dengan anak. Asal dari sentimen sama anak, sentimen dari gurunya, berbekas ya sampai tamat berbekas. Tidak ada yang tidak apa. Pertanyaan lagi yang mau saya ajukan dengan Bapak dalam menyelesaikan masalah yang ada di sekolah ini, Pak, apa Bapak punya jadwal khusus dalam menyelesaikan masalah, atau Bapak menyelesaikan masalah itu langsung ketika masalah itu terjadi? Nah, bagaimana Pak untuk pengaturan waktunya? Terima kasih Mbak. Ini karena kita sama-sama di sekolah ini. Jadi itu mungkin tahu gimana saya, dan pada prinsipnya masalah itu diselesaikan secepatnya. Kalau dia perlu selesaikan hari itu, harus selesaikan harus cepat. Karena masalah ini merembet nanti kalau masalahnya agak beda, masalahnya berkelahi, masalah mencuri, masalah sosial etikanya orang bagus mengganggu orang, harus selesai. Tapi kalau masalahnya mungkin masalah lain, misalnya masalah belajar dia malah apa, aku perlu kita cari ada jalurnya. Nah, kalau tidak bisa juga baru sampai kita akan nanti. Lalu kita ada jadwalnya, kita panggil dulu wali kelasnya, kita panggil BK-nya dulu, kita panggil wakil atau nanti orang tuanya. Ada yang punya langsung kita terjun menyelesaikan, maksudnya pada hari itu. Ada yang mungkin punya jadwal. Kalau jadwal itu tidak mendesak ya, maksudnya kalaupun lambat kita menanganinya, tidak membuat masalah lain, cuma tetap masalah itu. Tapi kalau akan membuat masalah baru, harus selesai pada hari itu. Misalnya masalah guru malam masuk kan kita panggil, tidak harus hari itu juga, mungkin kita besoknya apa kita cari hari. Kita lihat situasi kita nyaman, karena menyelesaikan masalah kita harus nyaman dulu. Jangan kita dalam hati yang gundah kita menyelesaikan orang. Kalau kita saja tidak, hati kita belum tenang, gimana menyelesaikan orang? Akan emosi kan timbul. Kita selesaikan dulu kita, jadi kita dulu nyaman ya kita. Kira-kira kita tidak masalah, tidak mesti pikiran kita tidak ada masalah, baru kita menyelesaikan. Tapi kalau kita menyelesaikan, orang ini kita ada panas langsung, dapat duluan panas menengok dia,
Hati kita ada marah, itu susah untuk menyelesaikan. Pasti dia penyelesaiannya kuat ya. Saya ada guru langsung. Kita sama dia memang udah marah juga padahal. Ada orang ini. Tadi kita dongkol. Kalau masih dongkol, tidak selesai dia. Tidak ada kepuasan baik bagi guru bermasalah maupun bagi kita di sekolah. Pasti akan mempengaruhi hasil akhirnya nanti ya Pak ya. Mempengaruhi kalau kita. Jadi tantangan dulu pikiran kita, tidak ada masalah, yakin kita damai, aman, baru selesai masalah. Jangan kita sendiri bermasalah, kemana menyelesaikan orang lain. Itu kuncinya. Jadi waktunya itu bisa seketika saat kejadian kalau membuat masalah baru kena cara selesaikan. Tapi bisa punya jadwal, ya, tapi jadwalnya tidak lama. Akhirnya gimana permasalahannya, bisa jadwalnya dikhususkan, cari kita harinya tepat dan jadwal sama guru itu tepat, jadi kita sinkronkan, dia bisa jumpa kita. Jangan pula dia ada, kalau guru sedang bermasalah kita sudah selesaikan, itu dia apa ya, kemelawan intinya. Karena dia di rumah bermasalah sama suaminya, masalah sendirinya. Kita bermasalah pula di sini dia, masalah kecil. Pasti dia menjadi emosi dia. Jadi apa yang kita inginkan tidak akan bisa kita lakukan. Jangan guru tidak akan berubah dia, akan lebih emosi sama kita. Makanya pertama dari kita dulu, mencoba baru kita orang yang akan kita panggil, dia nyaman banyak. Dari tadi perbincangan kita dari awal ya Pak ya, pembelajaran apa yang Bapak dapatkan dari semua permasalahan-permasalahan yang ada, yang tentunya Bapak ada mengambil keputusan dari setiap permasalahan itu. Kira-kira pembelajaran apa yang Bapak dapatkan? Benar, pengajaran dari setiap permasalahan pengajaran yang kita lalui itu merupakan pelajaran. Dalam kehidupan kita ini itu pelajaran semua, pengajaran semua. Kita bermasalah, kita ambil pelajaran apa masalah kita ambil. Karena kita jangan sampai permasalahan itu muncul apa permasalahan baru. Padahal itu masalah dia jelas orang bermasalah dengan ini, malah kita membuat situ. Jadi kalau kita ambil kesimpulan itu makanya keputusan itu. Jadi pelajaran bagi kita. Masalah orang jadi pelajaran bagi kita. Pelajaran sama kita jangan bermasalah lagi. Kita menyelesaikan orang tapi kita bermasalah itu. Menyelesaikan masalah kita anak tapi kita sendiri tidak kita. Jadi sebagai pengajaran bagi kita, pelajaran bagi kita lah permasalahan-permasalahan yang muncul sama orang lain itu menjadi pelajaran kita. Yang kita menyelesaikan anak, kau harus masuk, saya guru, ada masalah guru, saya suruh masuk. Tapi kita sendiri tidak masuk. Kita buat ini, guru-guru buat ini, kita mau apa? Itu permasalahan, jadi pelajaran bagi kita. Dalam permasalahan apapun dalam kehidupan kita ini setiap jangan, kalau kita sudah menyelesaikan masalah, jangan lagi masalah itu muncul sama kita. Tapi kan tidak bisa kita memastikan itu tidak muncul. Karena permasalahan kita bisa aja dengan orang lain membuat kita bermasalah. Bukan yang kita mencari, tapi karena masalah itu pasti datang. Mungkin kita berusaha jangan ada masalah, tapi kan bisa dari orang lain, bisa dari sini, di situ, bisa ada masalah. Nah setiap apapun keputusan kita ke depan kita, selagi kita hidup, jangan lagi sebagai kepala sekolah atau sebagai pemimpin sekolah, hidup aja lah kita bermasalah. Di jalan misalnya masalah dia, padahal menurut kita tidak masalah kita, tapi orang mau cepat langsung panjang nih, masalah juga menambah. Bukan kita dari, tapi masalah bisa dari. Ya paling tidak untuk pelajaran kita, untuk sebagai antisipasi kita dengan masalah, dan masalahnya ada itu jangan terjadi sama kita, sama keluarga kita, tidak antisipasi. Tapi tidak pasti bisa, dengan masalah orang kita pasti tidak masalah. Masalah itu beda-beda, dan bisa juga sama dengan orang lain.
bukan dari kita, bisa dari orang lain, bisa dari apa, dan bisa juga dari kita sendiri. Karena manusia itu kan tidak sempurna, tidak ada manusia yang sempurna. Cuma aja dibuat dia bermasalah, dan dia semakin apa, semakin dewasa dia anak-anak misalnya, semakin apa dia bangsa dulu, semakin banyak masalah semakin sempurna dia. Jadi bukan kita minta bermasalah enggak, tapi itulah intinya. Masalah bisa mendewasakan Bisa seseorang. menjelaskan. Kita bukan minta supaya cepat dewasa banyak masalah enggak juga. Iya. Tapi itulah, karena enggak mungkin kita kejadian sampai 2 kali itu aja. Itu tidak pelajaran. Jadi bukannya di sekolah ya, di rumah, di jalan, di masyarakat, di mana kita akan menemukan masalah. Pasti ya masalah itu aja. Kalau sekolah itu aja masalah. Masalah sekolah, masalah siswa, lambat, enak, ini, sekolah itu aja masalah. Yang guru masalahnya enggak banyak kalau guru. Kalau kita dari prasekolah, intinya guru masuk belajar, membuat perangkat, udah masuk penilaian, anak mendidik anak. Kok ide apapun kejadian di sekolah, tujuan kita semua untuk anaknya. Nggak ada tujuan di guru, nggak ada. Oh, prasekolah marah sama guru, bukan guru tujuannya, bukan itu prasekolah, tujuan siswa semua. Karena sekolah ini mendidik siswa, mendidik siswa, tidak ada untuk lain tujuannya. Oh, untuk pemerintah tidak ada, untuk apa tidak ada, untuk orang tua tidak ada. Tujuan itu. Karena kita mau gimana anak itu bisa bagus, bisa jelasin, bisa apanya bagus, bisa etikanya bagus, bisa apa saja lah. Karena kita sebagai teladannya untuk bagi anak ini. Baik Pak, jadi intinya itu pembelajaran yang bisa Bapak dapatkan itu yang perlu diketahui adalah setiap menyelesaikan masalah, berarti masalah yang kita selesaikan itu menjadi pembelajaran berharga bagi kita gitu ya Pak ya. Bisa dikatakan sebagai reminder, sebagai pengingat kita gitu. Yang PR kita berarti jangan sampai ketika kita menyelesaikan masalah orang lain, kita juga Masalah sama mengalami masalah yang sama dengan masalah yang kita selesaikan gitu. Ya, terima kasih Pak, sudah 7 pertanyaan sudah selesai kita berbincang-bincang pada siang hari ini. Terima kasih atas waktu yang sudah Bapak luangkan untuk saya pada siang hari ini. Mudah-mudahan bincang-bincang kita siang hari ini bisa sebagai menjadi pencerahan bagi saya dan bisa menjadi pijakan bagi saya untuk kedepannya bagaimana cara pengambilan keputusan dalam setiap permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, mohon doanya Pak, mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan pendidikan guru penggerak ini dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Sekali lagi terima kasih Pak, dan terima kasih atas dukungan dan doa-doanya gitu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Bu Ai gimana? Alhamdulillah sehat juga Bu. Begini Bu, saya mau meminta waktu Ibu karena seperti yang kita ketahui sekarang saya sedang menjalani pendidikan guru penggerak. Jadi materi kami pada modul 3.1 ini adalah pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Jadi Ibu selaku pimpinan di sekolah ini, saya ingin meminta waktu Ibu untuk menjawab beberapa pertanyaan yang kami butuhkan untuk penyelesaian tugas di pendidikan guru penggerak ini Bu. Sebagai pimpinan di sekolah ini tentu Ibu sudah banyak sekali ya Bu ya pengalaman Ibu dalam menyelesaikan masalah-masalah, baik itu masalah dengan siswa, masalah guru, dan juga masalah-masalah sekolah yang sangat kompleks sekali gitu. Nah, dari masalah-masalah yang selama ini Ibu selesaikan, nah bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang termasuk dilema etika atau yang bujukan moral Bu? Pertama sekali tentu kita akan menampung permasalahan-permasalahan yang
ditampil atau dimunculkan dari guru-guru. Otomatis kita ikuti hierarkinya sebagai guru dari guru bidang studi, guru wali kelas akan merujuk seluruh permasalahannya itu melalui wakil kesiswaan. Jadi dari wakil kesiswaan itu nanti baru masalahnya sampai ke atas, baru kita bicarakan di interan kita yang ada di sekolah. Jadi biasanya saya jika ada permasalahan-permasalahan yang membutuhkan pemikiran yang lebih, biasanya kita akan mengajak rapat kecil rekan-rekan wakil. Jadi kita inventarisir dulu masalahnya, kemudian kita skala prioritaskan masalahnya dulu dari masalah yang paling ringan sampai ke masalah yang paling berat untuk diselesaikan. Gitu ya Bu ya. Jadi di menampung gitu ya Bu ya semua permasalahan-permasalahan yang ada. Kemudian berarti kalau yang dari paparannya Bu tadi berarti mengajak berkomunikasi ya Bu ya gitu, stakeholder yang ada di sekolah ini untuk mencari penyelesaian masalahnya gitu. Nah baik Bu. Nah kemudian dalam pengambilan keputusan ini Bu, dalam setiap kasus-kasus yang ada gitu. Nah bagaimana Ibu menjalankan keputusan untuk yang kasus-kasus yang sama-sama mengandung nilai-nilai kebaikan gitu, mengandung nilai-nilai kebaikan yang selama ini kita sebut sebagai dilema etika, kan sangat susah sekali ya Bu ya mengambil keputusannya gitu. Nah bagaimana cara Ibu dalam mengambil keputusan setiap permasalahan ini Bu? Kalau tiba di kasus-kasus yang bersifat dilematik, yang memang kita tuh akan sulit mengambil keputusannya, bahkan sebetulnya kalau saya secara pribadi permasalahan ini sedapat mungkin tuh jauh-jauh hari itu sudah kita antisipasi sebetulnya. Jadi sebelum masalah itu terjadi kita udah antisipasi, dan jika nanti masalah itu memang sudah terjadi, kita akan lakukan beberapa hal untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi ada usaha secara aktif dari pihak sekolah atau pihak yang terlibat seperti wali kelas, BK atau wakil kesiswaan, sehingga permasalahan tersebut sudah ada proses ke arah penyelesaiannya. Jadi dia sudah kita usahakan selesaikan kok. Jadi permasalahan yang satu dengan permasalahan itu sudah kita coba selesaikan. Nah tiba di akhir sekali, tiba di kita harus mengambil sebuah keputusan yang sifatnya sangat pelik tadi, kita merujukkan kembali kepada sejauh mana progres daripada masalah yang sudah diselesaikan tadi. Dan saya biasanya tidak juga akan mengambil keputusan sendiri, kita akan mengambil keputusan bersama-sama dengan rekan-rekan wakil yang ada di sekolah, dan biasanya kita juga akan membuatkan dokumentasi dan akan membuatkan berita acaranya. Baik Bu gitu. Jadi ini ya Bu ya, mengkomunikasikan dengan semuanya gitu kan, baik itu wakil-wakil yang ada di sekolah, kemudian wali kelas jika permasalahan itu memang melibatkan siswa gitu ya Bu ya gitu. Nah tentunya tujuan melibatkan elemen-elemen yang terkait ini untuk mencari penyelesaian yang paling tepat gitu ya Bu ya gitu. Nah seperti yang Bu sampaikan tadi berarti harus ada bukti fisiknya, dokumentasinya gitu. Nah kemudian Bu, hal apa yang selama ini Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan kasus-kasus yang termasuk dilema etika ini Bu? Yang paling efektif rasanya dalam penyelesaian masalah dilema etika ini? Sebetulnya hal yang paling efektif menyelesaikan masalah dilema etika itu sebetulnya adalah kajian kita sebetulnya, usaha kita. Jadi kalau semakin banyak kita berusaha untuk menyelesaikan suatu masalah, permasalahan itu akan muncul plus minusnya. Jadi jika kita biarkan, kita nggak tahu kelebihannya, nggak tahu kekurangannya. Tapi jika kita selesaikan, kita coba gali dari segala sumber, dari segala aspek, itu akan nampak nanti sebetulnya mana permasalahan yang lebih urgent, yang akhirnya kita lebih memutuskan, kita lebih memilih kepada keputusan yang A atau keputusan yang B. Itu dengan proses yang sangat matang. Jadi yang paling mendasar adalah kajian yang lebih sebetulnya. Kajian yang lebih ya Bu ya atas suatu masalah gitu. Nah kemudian Bu,
tantangan Ibu dalam pengambilan keputusannya termasuk dilema etika ini apa, Bu? Tantangannya sangat banyak. Pertama, kita otomatis akan ditantang pertama dari lingkungan terdekat. Kadang-kadang anak-anak yang termasuk bermasalah itu juga kadang-kadang bisa saja termasuk anak guru, bisa ponakan guru, ponakan suami, atau keluarga-keluarga terdekat dengan guru. Itu di guru, bisa saja di anggota-anggota atau pegawai-pegawai yang ada di sebuah sekolah atau lingkungan-lingkungan yang berada di sekitar sekolah. Tapi kalau kita punya dasar yang cukup, data yang cukup, bukti yang cukup, kenapa kita harus takut mengambil sebuah keputusan? Yang penting keberanian gitu ya, Bu ya, dalam pengambilan keputusan. Nah, kemudian Bu, dalam Ibu menyelesaikan masalah-masalah yang ada ini gitu kan, Ibu mengambil keputusan. Nah, apa Ibu mempunyai jadwal tertentu untuk menyelesaikannya, atau Ibu memang menyelesaikannya dalam langsung gitu, seketika ketika masalah itu ada? Nah, bagaimana Bu cara Ibu menyelesaikan kalau terkait waktu dalam penyelesaiannya, Bu gitu? Iya, sebetulnya masalah itu yang namanya hidup pasti ada masalah. Iya. Nggak akan mungkin kita itu nggak punya masalah. Cuman tadi kan saya udah bilang kan bahwa seluruh masalah apapun dihadapi di sebuah sekolah itu kita kan inventarisir dulu. Ada masalah yang kecil, sedang, dan berat. Jadi jika masalah itu bersifat kecil, mungkin bisa diselesaikan di interim balik kelas dengan BK atau cukup dengan wakil kesiswaan. Tapi jika masalah itu sudah sangat berat, sudah dilakukan beberapa kali kajian-kajian juga enggak selesai, otomatis masalah tersebut kan naiknya ke top lagi. Dan top akhirnya di situ kita akan selesaikan. Nah, jadwal saya untuk menyelesaikan itu kan tentu sifatnya insidentil. Kita juga nggak bisa memastikan, oh setiap hari ini yang menyelesaikan masalah kan nggak mungkin. Jadi jika masalah tersebut udah sangat urgent harus diselesaikan, mau nggak mau ya kita masih meluangkan waktu untuk menyelesaikannya. Berarti sifatnya itu tergantung dari permasalahannya gitu ya, Bu ya. Kalau memang sifatnya krusial, memang berarti memang harus diselesaikan pada saat itu juga gitu kan gitu. Berarti kita lihat dulu permasalahannya ini apa, nah, seperti itu ya, Bu ya gitu. Nah, kemudian Bu, ini pertanyaan terakhir nih, Bu. Nah, apa pembelajaran yang bisa Ibu ambil dari semua kasus-kasus yang pernah Ibu selesaikan masalahnya gitu? Jadi pembelajaran apa yang selama ini bisa Ibu ambil dari pengalaman Ibu menyelesaikan masalah-masalah yang ada? Kalau dibilang pengalaman yang didapat, sebetulnya sangat banyak pengalaman yang kita bisa dapatkan. Karena ibarat kata pepatah orang zaman dulu, setiap Anda menyelesaikan suatu masalah, Anda akan naik kelas. Sama juga dengan menyelesaikan masalah siswa ini. Jadi dengan pengalaman kita menyelesaikan beberapa masalah, jika kita nanti ketemu dengan masalah yang secara garis besar masalah itu sama, kita akan lebih gampang untuk mengambil sebuah keputusan. Dan jika masalah tersebut adalah masalah yang sifatnya baru, urgent, baru pertama sekali kita menyelesaikan masalah tersebut, memang kita butuh kajian yang dalam untuk bisa menyelesaikan itu. Dan jika kita bisa menyelesaikan masalah tersebut, kita akan tambah pengalaman lagi. Dan pengalaman tersebut nggak hanya untuk diri saya secara pribadi, seluruh tim yang terlibat untuk menyelesaikan masalah itu semuanya akan mendapatkan pengalaman yang sama. Berarti kalau yang saya simpulkan, berarti membuat kita itu lebih mantap dalam membuat keputusan ya, Bu ya, dengan permasalahan-permasalahan yang ada gitu. Keputusan kemudian terlahir dari permasalahan itu gitu. Berarti dengan berjalannya waktu, pengalaman kita itu membuat kita semakin kokoh, semakin yakin dalam membuat keputusan, apalagi kalau permasalahan-permasalahannya sama gitu ya, Bu ya gitu. Nah, itu yang dikatakan orang mungkin, Bu, pengalaman adalah guru yang paling berharga gitu. Baik Ibu, 7 pertanyaan sudah selesai gitu. Alhamdulillah, ini suatu pencerahan yang baru bagi saya gitu. Terima kasih atas waktunya, Bu, dan mohon doanya mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan pendidikan guru penggerak ini dengan baik gitu. Sekali lagi terima kasih ya, Bu ya, atas ilmu dan waktunya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.